Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan mereview manhwa yang berjudul Magic Emperor Chapter 599. Di sini kita melihat ya para pelayan yang lainnya udah mulai mengikuti Jongvan untuk berlatih ya. Tapi di sini Jongvan ngasih sesuatu atau syarat untuk biar mereka tuh bisa jadi muridnya si Jongvan, mungkin murid elit pelayan kali ya bisa dibilang. Nah, karena di sini mereka akan diiming-imingi beberapa senjata yang kuat, ya sumber untuk kultivasi mereka, entah itu dari obat-obatan, senjata, ya kan? Semuanya dikasih sama Jongvan asal mereka bisa lulus ujian dari Jongvan ini. Nah, di sini beberapa orang yang lulus ya meskipun banyak juga sih sebenarnya, tapi yang lebih mencolok yaitu masih dipegang sama dua orang. Yang salah satunya yang rambut merah, satu lagi rambut panjang yang pertama di awal nggak percaya sama Jongvan dan akhir sekarang menjadi setia sama Jongvan guys. Nah di sini mereka dapat senjata pedang dan cakaran ya. Mereka bakal jadi benar-benar kayak mungkin bawahan yang paling elit kali ya, paling kuat, karena bakalan dilatih sama Jongvan agar mereka bisa lebih kuat dan nanti mereka bakalan bisa ikut ke kompetisi aliansi murid nih. Bakalan seru nih di sini guys ya. Nah, si Jongvan ini sepertinya bakalan ngerubah sebuah sebuah dari sistem sekte demonik tersebut ya guys, yang dimana sebenarnya si pelayan ini ya, tempat mereka ini yaitu tempat terendahnya di sekte demonik, tempat terhina lah ya. Nah, karena di tempat yang bagus itu tempat para elit judulnya. Nah, tapi di sini si Jongvan bakal ngerubah hal tersebut, dan yang mereka yang benar-benar berbakat yang sudah diusir atau sengaja dipitnah dari para tetua bahkan diajarin sama Jongvan langsung nih bakalan menjadi kuat. Mereka bakal jadi bawahan yang setia, serta nantinya mereka yang bakalan ngelawan para tetua itu sendiri guys ya. Sepertinya sih begitu ya. Nah, karena para tetua udah bingung nih buat ngelawan mereka kayak gimana lagi, karena murid-murid mereka sendiri sudah pada beralih gitu ke Jongvan, pada mau ikut belajar sama Jongvan guys. Apalagi di sini udah pada kesebar gosipnya ya, yang dimana murid nomor satu di elit pun itu malah ikut ya sama Jongvan, malah masuk ke pelayan, yang sebenarnya sih dia ditugasin sama tetua atau gurunya itu antara untuk mematai serta untuk belajar sama si Jongvan tentang Dao ya guys ya. Tapi sepertinya di sini mereka ini bakalan setia sama Jongvan ya. Mereka sendiri bakalan benar-benar ikutin Jongvan terus. Mereka bakalan nggak akan kembali ke para tetua ya guys, kelihatannya begitu. Dan Jongvan pun juga nggak masalah. Mau nanti mereka setelah mereka udah kuat, mereka mau balik lagi ke tempatnya mereka masing-masing ya, si Jongvan ini nggak masalah, karena si Jongvan ini hanya ingin tujuannya agar tercapai guys ya. Selama itu tercapai dia nggak peduli tentang hal lain. Dia juga nggak kayak mungkin nggak terlalu kayak wah ini murid gua nih, ini harus jadi murid gua, ini harus milik gua, nggak gitu guys. Mereka tuh kayak dia tuh kayak udah gua ajarin lu yang penting bisa selesaiin apa yang gua suruh, bisa mencapai apa yang gue mau, tujuan gue, udah lu bisa bebas dimanapun itu guys si Jongvan ini. Jadi mau dikasih senjata paling kuat pun dia nggak masalah, mau dikasih mau dikasih obat-obatan yang bisa membuat mereka semua mencapai kekuatan dengan instan juga, mereka juga nggak peduli ya. Nah di sini, gue juga, kalian harus hati-hati juga. Di sini juga banyak banget sih spoiler dari teman-teman juga, serta si tetua ini nih ya, si High Variable ini nih juga nih dia juga masih aja menyembunyikan identitas dari Jongvan. Jongvan belum tahu nih ya aslinya kalau kakek-kakek tua ini sebenarnya orang yang paling kuat di sekte. Dan kayaknya meskipun Jongvan bakalan ngancurin ini para tetua ya, ini kan pakai kekuatan nih, si High Variable ini bakalan ngedukung si Jongvan kayaknya ya, bakal ngedukung si Jongvan. Oke. Nah di sini bakalan ada pelatihan yang khusus kemungkinan untuk 4 orang yang lolos ini ya, 4 orang yang benar-benar dijadiin murid sama 2 orang, sebenarnya sih 2 orang yang dijadiin murid sama Jongvan, tapi ada 2 orang kandidat lagi yang mau ikut belajar sama Jongvan. Nah berarti 4 orang ini spesial ya guys ya, karena yang lainnya hanya NPC yang karakternya ya udah ikutin ya. 4 orang ini yang bakalan
menjadi kandidat paling kuat di si sekte demonik nih. Mungkin aja kedepannya mereka 4 orang ini bakal menjadi para tetua ya yang kuat dan ikut dalam kompetisi tersebut. Nah, mereka 4 ini bakalan dilatih nih sama Jovan. Dilatihnya di tahap beda nih. Yang satunya kan Dao ya, yang mungkin dia udah kuat tapi kayak dasar-dasarnya belum kuat banget. Mungkin si Jovan bakal kasih tahu yang satu lagi, makanya udah hebat ya. Senjata udah pada megang dan mereka bakal dikasih kultivasi secocok masing-masingnya nih ya, agar meskipun mereka masih kayak rananya rendah tapi kekuatannya udah kayak di ranah tinggi. Contohnya 2 orang yang udah diterima jadi murid Jovan itu, mereka tersebut sebenarnya rananya rendah guys, di bawah yang kemarin mereka ngelawan tuh kompetisi, tapi mereka kok bisa sekuat itu ya, karena Jovan menguatkan salah satu, jadi dimaksimalin gitu, bukan hanya naik kelas tapi nggak ada kemajuan atau perkembangan apa-apa, tapi ngebuat si mereka ini berdua benar-benar pondasinya, kekuatannya itu, pertahanan itu dimaksimalin sama Jovan agar mereka bisa bertahan melawan musuh di atas ranah mereka sendiri guys. Ini nih serunya gini guys. Cuman si Jovan ini yang belum ketahuan kekuatannya seperti apa, karena belum diajarin juga ya, belum ada perkembangan, belum diajarin sama si ini nih, siapa dah tuh, kakek-kakek, karena kan dia nanti yang ngajarin Jovan. Oke. Nah, ini keadaannya mereka nih lagi ngebawa sebuah kotak hadiah. Inilah hadiah yang diberikan oleh 2 orang yang udah lulus dari persyaratan agar mau masuk di ajarannya Jovan ya. Salah masing-masing juga mendapat senjata yang tingkatannya lebih kuat, malah sangat kuat kali ya. Oke. Mungkin kalau kalian yang mau bisa belajar ilustrasi, desain ilustrasi karakter bikin seperti ini, bisa cek di playlist YouTube gua. Mau bikin desain website, aplikasi, UX UI, pokoknya kalian bisa cek di playlist YouTube gua. Di situ gua udah kasih tips trik gimana caranya kita bisa menghasilkan uang dari desain ini ya. Jadi kita bisa juga ngejual hasil karya-karya buatan kita sendiri ke berbagai marketplace luar negeri, yang dimana jadi passive income. Kita kerja atau nggak pun kita tetap dibayar. Enak banget itu mah guys ya. Nah, jadi kalau kalian mau belajar dan bisa ngedapetin penghasilan serta nanti buat kerja di biar bisa kerja di perusahaan atau di kantor orang, atau kalian mau jadi seorang freelance, silakan, bisa juga, bisa cek playlist YouTube gue juga kadang bikin berbagai macam tips triknya. Pokoknya terima kasih yang udah nontonin video gue, dan sampai jumpa lagi di next video.